Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ GMIM tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang kepenuhan Roh Kudus menurut perikop ini? Yang kedua, mengapa hal kepenuhan Roh Kudus sering menjadi polemik antar denominasi gereja? Dan yang ketiga, salah satu bentuk manifestasi kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang kepenuhan Roh Kudus menurut perikop ini? Maksud pertanyaan ini, kita harus menggali teks. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menggali teks. Kita harus mendalami kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Untuk menemukan jawaban apa sebenarnya yang penulis maksudkan dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, dengan menggali teks, kita akan mendapatkan pemahaman tentang kepenuhan Roh Kudus. Saudara, pemahaman ini sangat penting. Penting bagi kita, sebab ada banyak perdebatan terjadi di seputar topik ini, soal kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus kita temukan di dalam ayat 4. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di sini tertulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus, itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, eplestesan pantes pneumatos hagiu. Ya. Artinya adalah mereka semua dipenuhi atau diisi oleh Roh Kudus. Kata dipenuhi di sini dalam bahasa Yunaninya adalah pleto. Jadi seperti air yang kita isi ke dalam gelas, lalu air itu menjadi penuh di dalam gelas. Jadi Roh Kudus itu diisi ke dalam diri manusia. Artinya dia masuk ke dalam diri manusia. Dia menguasai hati manusia. Sehingga dia mengendalikan diri manusia itu. Itulah sesungguhnya kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi, diisi. Apanya yang dipenuhi, apanya yang diisi? Yaitu hati manusia. Ketika hati manusia diisi oleh Roh Kudus, Roh Kudus itulah yang mengendalikan diri manusia itu. Jadi Roh Kudus itu mengisi hati manusia. Nah, ketika mereka diisi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Ayat 4 menyebut, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, ini yang kemudian menarik saudara sekalian. Bahasa-bahasa lain ini bahasa apa? Ada banyak orang mengatakan ini bahasa Roh Kudus. Nah, bahasa yang aneh, yang tidak seperti bahasa yang lazim, bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mendengarnya, kecuali ada orang yang mendapat karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi sepanjang tidak ada orang yang menafsirkan bahasa roh, maka bahasa yang kita dengar itu tidak dapat dipahami. Nah, banyak orang memahami bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, para murid berbahasa bahasa roh. Tetapi saudara sekalian, sampai ayat 13 kita membaca, tidak ada tertulis secara gamblang bahwa para murid berbahasa roh. Kita tidak menemukan kata berbahasa roh di sini dalam perikop ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13.
Tetapi yang kita temukan di dalam ayat yang keempat, bahasa Yunaninya lalein eterais glousais, ya. Lalein eterais glousais. Artinya berbahasa dengan bahasa yang lain atau dengan lidah yang lain. Terjemahan yang paling tepat adalah berbahasa dengan bahasa yang lain. Mengapa? Karena di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11, di sana disebutkan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nah, bahasa itu diberikan oleh Roh Kudus. Pertanyaan kita, bahasa apa? Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11, kita menemukan jawabannya. Ternyata bahasa itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang di Yerusalem, di tanah Yudea itu, dan bahasa-bahasa di daerah lain. Nah, bahasa apa itu? Saya akan membacakan bagi kita semua. Perhatikan ayat 9 dan ayat 10 serta ayat yang ke-11. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, saudara sekalian, dari sini jelas bagi kita ketika para murid berbicara pada hari Pentakosta itu, mereka berkhotbah pada hari Pentakosta itu, bahasa yang didengar oleh telinga orang-orang yang ada pada waktu itu adalah pelbagai bahasa. Ada bahasa Partia, ada bahasa Media, ada bahasa Elam, ada bahasa Mesopotamia, ada bahasa Yudea, Kapadokia, ada bahasa Pontus, ada bahasa Asia, ada bahasa Frigia, ada bahasa Pamfilia, bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Roma, bahasa orang Yahudi, bahasa orang Arab. Para murid berkhotbah dan di telinga orang-orang yang mendengar khotbah mereka, para murid berbahasa dalam bahasa mereka. Inilah karya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para murid untuk berbahasa dalam bahasa bangsa-bangsa yang hadir pada saat itu. Mengapa banyak orang terkumpul di Yerusalem? Karena pada hari itu adalah hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya panen gandum. Jadi dalam konteks orang Minahasa sekarang itu bisa dikatakan pengucapan syukur ketika banyak orang datang ke kampung-kampung dan berkumpul di sana, mereka makan minum di sana. Nah, seperti itu hari Pentakosta. Karena gandum panen, maka mereka berpesta makan minum di kota Yerusalem. Nah, hari Pentakosta juga adalah peringatan di mana Allah yang Maha Kuasa menurunkan hukum Taurat kepada umat melalui Musa. Jadi orang Yahudi dari belahan manapun datang ke kota Yerusalem. Dan bangsa-bangsa di sekitar yang tahu di sana ada pesta, mereka datang menikmati pesta itu. Nah, simpulannya, yang terjadi pada hari Pentakosta bukan bahasa roh, tetapi roh bekerja membuat apa yang mereka ucapkan dipahami oleh bangsa-bangsa lain yang mendengarnya. Mereka ada di sana karena itu adalah hari Pentakosta. Nah, mengapa Roh Kudus memberikan kemampuan itu? Mengapa? Perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini tercatat ucapan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Yesus Kristus agar para murid beroleh kemampuan menjadi saksi Kristus yang hidup. Bersaksi di kota Yerusalem, bersaksi di Samaria, bersaksi sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu diberikan, bukan sembarang diberikan. Roh Kudus itu diberikan untuk memberikan kemampuan kepada murid-murid Yesus dalam hal memberitakan Injil, dalam hal bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus itulah yang kemudian menolong para murid
berkhotbah, bersaksi tentang Yesus. Dan perhatikan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Pada hari itu juga ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis oleh murid-murid Yesus. Ketika Petrus tampil berkhotbah memukau, seorang nelayan yang sederhana tampil begitu berani dengan khotbahnya yang memukau hati banyak orang. Pada hari itu juga 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu bukan karena kehebatan Petrus, itu semua adalah karya Roh Kudus yang menjamah hati orang-orang sehingga mereka mengambil keputusan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kepenuhan Roh Kudus adalah peristiwa di mana Roh Kudus mengisi hati seseorang sehingga dia punya kuasa dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, cara Roh Kudus bekerja itu dalam pelbagai cara. Dia bisa berhembus seperti pada hari Pentakosta, angin taufan yang keras. Tapi dia juga bisa berhembus seperti angin sepoi-sepoi basah. Ketika Elia di Gunung Horeb, angin itu datang, angin sepoi-sepoi basah, dan disitulah Roh Kudus hadir. Roh Kudus adalah penolong kita. Menolong kita bersaksi tentang Yesus Kristus, menolong kita untuk memberitakan Injilnya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya kuasa, sehingga apa yang diberitakannya dapat dipahami oleh banyak orang. Itulah yang kita pahami tentang kepenuhan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memasuki diri manusia, tinggal dalam diri manusia, tinggal di hati manusia, mengendalikan hati manusia, sehingga manusia punya kemampuan yang luar biasa dalam hal bersaksi, dalam hal memberitakan Injil, dalam hal memperkenalkan kasih Tuhan kepada sesama. Kalau kita membaca kitab 1 Korintus pasal 12, di sana kita akan menemukan karunia-karunia Roh Kudus. Saya akan bacakan bagi kita semua 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi cara Roh Kudus bekerja itu ada dalam pelbagai cara. Dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, kemudian menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu semua adalah cara Roh Kudus dalam bekerja. Semuanya itu terjadi agar firman Tuhan semakin dimengerti, agar kasih Allah di dalam Yesus Kristus semakin dipahami dan banyak orang beriman kepada Yesus. Itulah jawaban atas pertanyaan nomor 1. Yang kedua, mengapa hal kepenuhan Roh Kudus sering menjadi polemik antar denominasi gereja? Saudara, ini tidak bisa kita sangkali bahwa topik tentang kepenuhan Roh Kudus itu acap kali menjadi polemik yang hebat, bahkan menjurus pada perselisihan yang nyaris tidak dapat diselesaikan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Saya mencatat ada 3 hal penting dan harap ini menjadi ingatan kita. 3 hal penting ini yang acap kali membuat kita berselisih, bertengkar, ya, berpolemik tentang topik kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, salah paham, ya. Masing-masing gereja itu punya
rumusan dogmatis tentang kepenuhan Roh Kudus. Nah, acap kali kita melihat dari perspektif dogma kita terhadap dogma yang dianut oleh gereja lain atau denominasi lain. Nah, karena itu terjadilah salah paham dan terjadilah polemik antar denominasi gereja. Yang kedua, pembenaran diri. Ketika kita punya rumusan dogmatis tentang kepenuhan Roh Kudus, kita merasa inilah rumusan dogmatis yang paling benar. Dan di luar itu salah. Jadi karena ada sikap, ada pandangan yang menganggap rumusan dogmatisnya itu yang paling benar, lalu merendahkan rumusan dogmatis dari denominasi lain, maka antar denominasi terjadi perselisihan, antar denominasi terjadi polemik. Itu pemicu yang kedua. Jadi, kalau kita punya rumusan dogmatis, ya imani saja itu, pegang saja itu. Tetapi jangan karena sikap kita yang menganggap ini paling benar, lalu kita merendahkan rumusan dogmatis dari denominasi lain. Ya, seharusnya sikap kita adalah menghargai apa yang sudah dirumuskan oleh denominasi lain, biarkan itu menjadi keyakinannya, menjadi pegangannya, dan kita berjalan dengan keyakinan kita. Sehingga antar denominasi tidak terjadi polemik yang merugikan gereja itu sendiri. Yang ketiga, ada pandangan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu hanya terjadi di dalam gereja tertentu. Jadi ada semacam klaim bahwa kepenuhan Roh Kudus itu hanya terjadi pada gereja tertentu. Dan banyak yang mengatakan bahwa manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Nah, itu yang kemudian menjadi polemik karena ada klaim bahwa apa yang kami pahami tentang kepenuhan Roh Kudus itu yang seharusnya diikuti oleh denominasi yang lain. Nah, supaya kita tidak terjebak pada polemik ini, langkah yang harus kita lakukan ada 3. Yang pertama, kita harus lebih sering berdialog. Ya, kita harus lebih sering berdialog. Kemudian yang kedua, dengan berdialog itu, kita saling memahami dan saling menghargai. Jadi jangan hanya sampai di memahami, tetapi kita juga harus menghargai. Kemudian yang ketiga, mari kita membangun komitmen untuk berjalan masing-masing dengan pemahamannya, masing-masing dengan keyakinannya. Sehingga antar denominasi gereja tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Itulah jawaban atas pertanyaan nomor 2. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendalami lagi jawaban atas pertanyaan nomor 2 ini. Yang ketiga, salah satu bentuk manifestasi kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Saudara, ini menarik saudara sekalian, karena kita dimintakan pandangan kita tentang kepenuhan Roh Kudus, yang salah satu manifestasinya adalah berbahasa roh. Terhadap pertanyaan ini, saya mencatat ada beberapa hal penting. Yang pertama, kepenuhan Roh Kudus itu bukan usaha manusia. Itu adalah otoritas Roh Kudus. Kepada siapa dia memberikan, kepada siapa dia mengisi hati seseorang, itu mutlak otoritas Roh Kudus. Manusia tidak bisa mempengaruhi Roh Kudus untuk mengikuti keinginannya. Sebaliknya, Roh Kuduslah yang mempengaruhi keinginan kita. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dipilih oleh Roh Kudus melaksanakan kehendak Roh Kudus, yaitu mewartakan tentang kasih Kristus, bersaksi tentang Yesus melalui perkataan dan perbuatannya. Dan yang ketiga, berbahasa roh benar merupakan salah satu manifestasi Roh Kudus. Manifestasi ini diterima dengan rendah hati, ya. Jangan karena itu engkau menjadi sombong, menganggap diri lebih benar, lebih baik daripada yang lain. Jangan karena ini kita merasa lebih daripada yang lain, apalagi menganggap yang lain lebih rendah dari diri kita. Yang keempat, pada hari Pentakosta,
manifestasi Roh Kudus bukan dalam bentuk berbahasa roh, bukan. Tetapi kemampuan ekstra kepada para murid bisa berbahasa lain. Ketika mereka berbicara, semua orang mengerti. Itu peran Roh Kudus. Ketika firman disampaikan, semua orang mengerti. Karena Roh Kudus menerjemahkan firman itu ke telinga para pendengarnya dalam bahasa mereka. Petrus berkhotbah dalam bahasa Galilea. Tetapi di telinga para pendengar, Petrus berbicara dalam bahasa mereka. Bahasa Media, Persia, Elam, Kapadokia, Arab, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Petrus berbicara dalam bahasa mereka. Mengapa? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Simpulannya, kepenuhan Roh Kudus membuat seseorang mampu berbicara dengan bahasa yang membuat firman itu lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Jadi Roh Kudus adalah penolong kita. Penolong kita untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi saksi Tuhan yang gampang dibaca, gampang dimengerti oleh banyak orang, sehingga banyak orang mendekat kepada Yesus dan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikianlah beberapa hal yang boleh saya sampaikan di kesempatan ini. Mari kita minta Roh Kudus agar dia lebih membuat pembahasan kita ini lebih dapat dimengerti, karena dialah sumber hikmat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.